Sanksi FIFA belum kering, skandal belum selesai, nama Malaysia masih tercoreng di mata dunia. Namun, di tengah badai besar itu, sebuah unggahan Instagram justru memetik api baru. Bukan pernyataan resmi, bukan konferensi pers, hanya sebuah story sederhana. Tapi cukup untuk membuat publik bertanya, apakah Malaysia benar-benar kapok atau justru sedang menyiapkan langkah baru? Bayang-bayang skandal yang belum pergi. Timnas Malaysia saat ini masih hidup di bawah bayang-bayang sanksi FIFA. Kasus naturalisasi 7 pemain ilegal menjadi luka terbuka yang belum sembuh. FIFA dengan tegas menyatakan bahwa proses naturalisasi tersebut melanggar regulasi. 7 nama besar terseret: Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Jafir Machuca, João Vitor Braudao Figueiredo, John Irazabal Iraugi, dan Hector Alexandro Hevel Serrano. FIFA menyimpulkan satu hal krusial: tidak ada bukti kakek atau nenek mereka dilahirkan di Malaysia. Artinya, semua gugur, semua batal, semua ilegal. Hukumannya menghantam keras. Dampaknya brutal. 7 pemain disebut dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan sejak September 2025. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dihukum, citra sepak bola Malaysia runtuh. Tak berhenti di situ, 3 pertandingan internasional resmi dianulir FIFA. Laga lawan Tanjung Verde, Singapura, dan Palestina semuanya dinyatakan kalah. Alasannya jelas, Malaysia menurunkan pemain naturalisasi ilegal. Di titik ini, banyak yang berpikir Malaysia akan berhenti, menarik rem, berkaca diri. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Unggahan kecil makna besar. Sorotan kembali tertuju pada satu nama, Peter Celamotsky. Pelatih asal Australia itu membuat publik terdiam, bukan lewat kata-kata, melainkan lewat unggahan Instagram story. Ia membagikan data statistik striker Johor Darul Takzim Bergson Da Silva. 32 gol di Liga Malaysia, 13 gol di musim 2025-2026. Padahal sempat dibekap cedera. Tak hanya statistik, Celamotsky juga mengunggah video Bergson usai laga kontra Selangor FC. Dan satu detail kecil yang membuat spekulasi meledak: bendera Malaysia. Kode atau kebetulan. Di sepak bola modern, detail kecil seringkali bukan kebetulan. Bendera Malaysia yang disematkan pada statistik Bergson langsung ditafsirkan sebagai kode tersembunyi. Apalagi konteksnya sensitif. Malaysia baru saja dihantam FIFA akibat naturalisasi ilegal. Publik bertanya, apakah ini sinyal bahwa Malaysia akan menaturalisasi lagi? Jika iya, kali ini caranya berbeda. Bukan keturunan, bukan akte leluhur, melainkan jalur domisili. Dan disinilah Bergson masuk akal. Jalur aman bernama domisili. Bergson sudah bermain di Malaysia sejak 2021. Artinya pada 2026 nanti ia genap 5 tahun menetap. Dalam regulasi FIFA, itu cukup untuk mengajukan naturalisasi berbasis domisili. Tanpa drama silsilah, tanpa polemik kakek nenek, tanpa risiko pemalsuan dokumen. Secara hukum, ini jauh lebih aman. Usianya memang 35 tahun, namun performanya masih berbicara. Gol demi gol, kontribusi nyata, dan kedekatan dengan kultur lokal. Inilah yang membuat spekulasi ini terasa berbahaya sekaligus realistis. Kapok atau adaptasi? Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia belum kapok atau justru mereka sedang beradaptasi? Skandal lama belum selesai, banding CS masih berjalan, AFC masih menunggu. Namun, rencana masa depan tampaknya tetap disusun. Bukan berhenti menaturalisasi, melainkan mengganti jalur. Lebih rapi, lebih legal, lebih sulit diserang.
Jalan baru, resiko baru. Sanksi FIFA belum benar-benar usai. Nama Malaysia masih dalam pengawasan. Namun, sinyal sudah dilempar. Apakah Bergson akan menjadi wajah baru Harimau Malaya? Atau unggahan itu hanya permainan psikologis? Yang jelas, jika naturalisasi ini benar-benar terjadi, maka satu hal pasti, Malaysia belum berhenti dan cerita ini masih jauh dari kata tamat.